Welcome to PKN Podcast Kampus Netizen. Nah, hari ini saya yang akan jadi host karena host yang kemarin-kemarin lagi cuti. Jadi kenalin, gue Indi, gue dari Ilkom 2021. Ya, kayak gitu. Nah, kali ini, di episode kali ini tentunya kita akan ngebahas yang berbeda dari episode-episode yang lain. Kita akan ngebahas sebuah game. Mungkin teman-teman yang di rumah yang lagi nonton juga pada main game kali ya. Nah, tapi gue nggak sendiri, gue ditemenin sama dua cowok yang pemain games juga. Kita bakal kenalan. Oke, teman-teman, hai. Halo, aku Andra dari Ilkom 2021. Halo, aku Stefanus sama dari Ilkom 2021. Oke, Kak Andra, Kak Stefanus, apa kabar? Baik. Oke, ini kalian lagi sibuk apa nih semester ini? Untuk sekarang sih lagi baru kelar ini ya, KP. kerja Oke. profesi gitu. Kalau Stefanus? Kalau aku lagi sibuk magang aja sih, Kak. Oh, itu lanjut dari KP. Iya, lanjut. Asik. Alhamdulillah. Oke, kita kan akan membahas game ya. Iya. Mungkin Stefanus sama Andra main game gak sih? Aku sih main. Oh ya? Main. Kalau Aku Andra, juga main. oke. Game apa sih biasanya kalau kalian main itu? Mobile Legend. Pasti Iya, Mobile Legends. Mobile Kalau Legends. cowok-cowok tuh pasti Mobile Legend kali ya. Betul. Nggak cowok sih sebenarnya, cewek juga Mobile Legend gitu. Iya. Kalian tahu gak sih tentang berita-berita tentang game gitu kayak emang kan game itu kan ada positifnya, ada negatifnya kan. Betul. Positifnya mungkin kalau misalkan kita lagi suntuk atau apa seru juga ya, atau kumpul-kumpul teman juga main game itu seru gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau game itu juga membawa negatif. Dampak negatif. Mungkin kalau kita dalam seusia kita nih mungkin 21 tahun, 20 tahun kita bisa untuk mengontrol hal-hal negatif dari game. Betul. Tapi kalau menurut kakak-kakak sendiri nih ya, Iya. setuju nggak sih kalau game juga itu bisa membawa pengaruh negatif khususnya tuh ke anak-anak di bawah umur? Kalau aku setuju sih bisa bawa dampak negatif ke anak-anak di bawah umur karena apa ya, berkaca di kalau misalkan dari game Mobile Legends itu sendiri kan kadang-kadang kan publik ya, random Iya, orang. benar-benar, Jadi kita nggak bisa mengontrol orang-orang itu tuh pengen ngetik apa gitu loh. Oh iya, gitu Kadang-kadang ya. kalau misalkan ibaratnya tim mereka lagi kalah, terus tim mereka emosi, pasti ada namanya fitur chat all di mana itu kayak ya udah kita nggak bisa ngontrol dia tiba-tiba ngomong kata-kata kasar lah atau ngatain siapa lah. Begitu juga kadang-kadang di tim kita sendiri kadang-kadang ada yang ngomong kasar segala macam, itu emang nggak bisa kita tahan-tahan sih. Oke, kalau Andra sendiri gimana nih? Aku juga setuju sih, game itu bisa ngebawa dampak negatif, apalagi dalam kalau tadi kan aspeknya dari Chat kali ya. chat gitu Iya. kan. Kalau mungkin dari aku dari segi waktu, Oh iya. karena kan main game itu kita bisa Menyita waktu lama. menyita waktu Betul. lama gitu kan, sampai menyampingkan kewajiban yang lain. Bener gitu. sih. Gitu sih. Tapi kalau dari kakak-kakak sendiri nih, biasa kalau main game itu ngabisin berapa lama? Kalau dari Stefanus atau Andra, kalau ngomongin masalah waktu ya kali ya. Kalau waktu mungkin karena aku main game kan dari kecil. Oh iya. Iya, dari kecil itu. Segini. Enggak segitu. Oh, bukan. Ya dari SD lah, Oh. SD gitu Oke. kan. Nah itu tuh semakin aku beranjak dewasa itu emang kan punya kesibukan lain gitu kan. Bener. Apalagi anak SD ya ngerjain PR. Betul. Jadi berkurang lah kesini-sini kayak cuman sejam 2 jam. Cuman kalau dulu pas SD kan aku mainnya warnet ya. Oh iya warnet. Itu aku bisa 9 jam, bisa Astagfirullahaladzim. 12 jam. Tapi hari libur kan. Hari libur. Kalau hari Oke. sekolah nggak bisa. Enggak bisa. Tapi bohong. bagus. Kalau Stefanus? Kalau aku paling waktu masih zaman-zaman SMP paling baru main game, terus kayak dulu mungkin bisa lumayan lama kan, kayak 4-5 jam. Cuma sekarang makin kesini makin banyak aktivitas, makin tinggi semester juga. Main game kalau emang lagi sempet doang, kayak
paling lama banget itu 2 jam paling lama banget. Cuman paling bentar kayak cuman kalau main Mobile Legends cuma segame paling 20 menitan, 30 menit. Habis itu kalau udah itu ya udah karena capek udah mager juga jadi udah cuman buat biar nggak suntuk aja. Tapi nggak dari segini kan? Nggak Nggak. dari Dari segini gede. dari sini. Oke. Oke, kalian kan ini kita anak Ilkom ya. Nggak afdol sih kalau kita nggak membahas sebuah berita. Apa tuh? Oke, jadi ada berita dari detik.com itu ada heboh siswa SD bunuh diri karena dilarang main HP. Oke. Terus yang kedua itu ada sqnews.id ya. Katanya nih ada anak yang tega membunuh sang ayah karena sebuah game. Aduh, kita kalau ngebahas itu kayak serem banget. Tapi menurut kakak-kakak, gimana sih tanggapannya soal berita ini? Tanggapannya sebenarnya kalau buat anak zaman sekarang emang sebenarnya kita nggak bisa membatasin buat nggak main HP karena pasti tugas-tugas mereka juga datangnya dari handphone kan. Kayak misalkan contoh adikku sendiri kan dia SMP cuman tugas dia udah ada namanya kelompok yang jadi ada WhatsApp isinya kelompok WhatsApp kelas, gitu grup kelas gitu. Jadi pasti bakal info-info bakal datang dari sana dan otomatis kalau nggak dikasih handphone dia nggak bakal tahu tugas apa, nggak bakal tahu emang kadang ada ini juga ya serba salah gitu kan. Iya sih kalau ada itu. Mau ngasih handphone tapi ntar takutnya berlebihan, cuma kalau nggak dikasih ntar takutnya dia nggak bisa ngapa-ngapain ntar karena info-infonya telat. Iya sih. Kalau Andra? Kalau dari aku sih ya mungkin setuju juga sama apa yang dibilang Stefanus. Cuman kalau yang aku lihat ya kenapa anak kecil ya kita nggak tahu range umurnya berapa gitu kan. Cuman ya kalau yang aku bilang sih dari tontonan juga sih. Iya sih benar ya sih. Kan? Karena anak kecil itu apa yang dia lihat pasti dia tiru. Pasti dia tiru, benar dia sih. resap gitu kan. Contohnya ada juga kasus kan yang anak kecil bawa mobil. Oh iya tuh nabrak ya? Nabrak-nabrakin orang itu kan karena dari game. video game juga. Iya. Oh, iya. Emang ada ya game nabrak-nabrak? Mungkin GTA mungkin. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu juga sih. Mungkin dari sini juga kita bisa ambil peran dari orang tua mungkin ya. Dari orang tua untuk mengasuh anaknya kayak gitu. Oke. Kalian tahu istilah game disorder? Game disorder? Iya. Jadi sebuah anak itu punya gejala seperti game disorder pada anak-anak sekarang yang sering bermain game. Nah, menurut kalian apa sih definisi game disorder? Mungkin kalau dari aku game disorder itu menurut pemahaman aku game disorder ya, bukan disorder. Stop it. Get some help. Dia mungkin disorder, der yang disuruh. Kan dia bukan memang. Ayo lanjut. Banyak. biar nggak tegang. Nah, kalau menurut aku sih mungkin lebih ke kecanduan ya. Iya benar. Dari kecanduan itu sampai menimbulkan ya kayak tadi mungkin jadi tindak kejahatan gitu kan, atau sekarang kan banyak game-game yang membutuhkan namanya top up. Oh iya benar. Ya kan? Itu menggunakan uang asli. Iyalah. Nah maksudnya kayak ketika anak itu udah kecanduan gitu kan, mau membeli sebuah item, dia gitu jadi menghalalkan segala cara, mengambil uang orang tua seperti itu. Astagfirullah. Kalau Stefanus? Sebenarnya kalau soal game itu ya ada baik dan buruknya. Kalau baiknya ya ibaratnya jadi kalau misalkan anak-anak itu gabut atau bosen, mereka melarikan dirinya ke hal yang seenggaknya yang ya udahlah main game doang gitu, nggak hal yang macem-macem di luar itu. Karena kan banyak kan zaman anak sekarang juga macem-macem, umur sekarang kan juga ngeri-ngeri lah pergaulannya. Jadi kayak positifnya mungkin ya dia kalau misalkan lagi gabut atau apa, dia cuma main game doang, sebatas main game. Cuma negatifnya ya itu dia bisa, kita di Bang Andra kan kayak mungkin banyak itu item juga bisa mencontoh kali ya. Iya, dari karena kan game tersebut. Anak-anak kecil kan juga ibaratnya kayak kalau ngeliat akun temennya lebih bagus jadi kayak iri gitu kan, kayak kok akunnya bagus banget, akun gue jelek gitu kan. Jadi kayak dia minta top up, minta duit ke orang tua.
sampai yang mungkin bisa nyolong atau bisa apa kan juga ngeri tahu kan. Oke, ini untuk pengetahuan juga buat teman-teman di rumah. Jadi intinya game disorder itu adalah kecanduan game atau gangguan perilaku yang ditandai dengan ketidakmampuan mengontrol untuk berhenti bermain game seperti itu. Betul. Nah, tapi menurut kakak, emang game itu bisa bikin candu? Dari Game bisa bikin candu. Iya. Karena tadi kita udah ngomong nih kecanduan kan. Makanya emang game itu bisa bikin candu ya? Sebenarnya bisa iya bisa enggak sih. Cuma kalau dari aku sendiri bisa dibikin candu karena ada orang yang kita mabar. Berarti ada teman yang bisa kita ajak mabar. Karena kayak kalau misalkan dulu sempet main game PUBG gitu kan. Itu karena ada teman yang mabar. Jadi kita sampai begadang segala macam. Sampai akhirnya temen itu udah nggak main PUBG lagi, akhirnya kita udah jarang mabar, akhirnya gue sendiri ngapus game PUBG, jadi sekarang udah nggak main PUBG lagi, jadi udah nggak terlalu kecanduan karena emang nggak ada teman lagi. Jadi lingkungan tuh pengaruh ya? Betul. Oke, kalau Andra? Kalau aku ya kurang lebih sama, cuman lebih ke yang tadi aku bilang ya, ke top up. Itu aku sampai ya kecanduan top up. Iya, betul. Gara-gara game ya? Iya, gara-gara game. Waktu itu di warnet itu zaman-zamannya Point Blank, pasti kamu tahu. Tapi uangnya halal. Ya uangnya halal kayak dapat dari THR gitu kan. Lebaran. Iya, lebaran beli cash itu pasti pada tahu. Nah itu nilainya nggak sedikit gitu. Ya karena Betul. ketika main Point Blank itu ketika kalian nggak top up atau apa itu pasti ada yang kurang lah. Betul. Dari Sama, persenjataan, setuju. gear gitu-gitu. Tapi boleh gak di-spill pengeluaran untuk main game kalian tuh berapa? Kan biar teman-teman di rumah juga tahu nih. Jadi, oh gede juga ya. Mungkin dari situ mereka jadi stop main game gitu. Dari Stefan. Oh mungkin jangan milih harga deh. Setara beli apa? Total berarti ya. Total. Iya. Dari kecil kira-kira ya. Iya. Dari kecil sampai sekarang. Iya. Duluan, Dra. Duluan aja. Setara apa? Setara beli apa deh? Kalau nominal kayaknya rada sensitif ya. Jadi setara beli apa deh? Karena kan beda toko beda harga kan. Betul. Nah, coba. Kita nge-spend berapa habisnya setara Iya. apa? Setara apa? Jangan lama-lama ya, Kak. Iya. Setara apa ya? Beli motor. Wah, enggak sih, enggak nyampe. Oke. Alhamdulillah enggak nyampe. Mungkin setara beli handphone mungkin ya. Ya, Itu gede loh. tapi nggak tahu merek apa kan. Biarkan mereka aja. Oke, kalau Nah, ini nih. setara beli rumah. DP rumah, KPR. rumah. Enggak. Oh, enggak. Beli tanah? Enggak. Oh, enggak. Ya, beat second lah. Beat Itu mahal second. banget loh. Beat second yang tahun berapa Itu tuh? meskipun second tuh mahal banget loh. Berapa? 2022. Enggak lah. Oh. Ya segituan lah. Ya bisa, pokoknya bisa beli motor lah. Oke. Oke, kita next question. Oke. Peran teknologi dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang menurut kalian lebih banyak positif atau negatif? Ini perspektif dari talent aja ya guys, jadi nggak berdasarkan data atau apapun. Oke, silakan. Peran teknologi. Iya, zaman sekarang untuk anak-anak. Kalau dari pengalamanku sendiri sih, sebenarnya peran teknologi itu sangat membantu ya. Sebenarnya tergantung orang itu masing-masing gimana cara nyikapinnya. Kalau dari aku sendiri, peran teknologi itu penting karena selama magang juga kan suka nyari info-info buat kita bikin sebuah artikel atau apa itu pasti ngeliat dari sosmed. Terus kadang-kadang juga kayak lebih suka sekarang coba pakai GPT, AI gitu-gitu kan. Udah mulai, cuman enggak jangan yang apapun dengan GPT, cuman tetap harus kita nyari GPT, tapi kita harus tetap cross check, harus Kita samain harus lagi. pintar juga ya. Betul, Oke. nggak yang plek-ketiplek dari GPT, Gemini gitu-gitu. Tergantung sih kita nyikapinnya gimana. Oke, mungkin itu di kalangan kita kali ya. Betul. Mungkin maksud gue tuh di kalangan anak-anak yang belum Kalangan bisa mengontrol Anak-anak. ini. Oh, manfaatnya. Sebenarnya manfaatnya bisa banyak sih. Jadi
Cuma kalau anak-anak itu makainya dengan benar, dia bisa kayak kalau ada tugas dikasih, dia bisa nonton YouTube tutorial atau kayak semacam mata pelajaran matematika kan banyak tuh di YouTube pelajaran-pelajarannya, Iya, benar-benar. cara-cara ngitung. Mungkin kalau mereka manfaatin dengan benar bisa ke situ. Benar, berarti lebih banyak positifnya mungkin kalau digunakan secara lebih bijak. Betul, bisa membership ruang guru kan. Iya benar, benar-benar. Kalau Andra? Kalau dari aku sih ya ngelihatnya untuk mungkin generasi di bawah aku gitu ya, ngelihat teknologi itu terlalu banyak negatifnya. Oh iya. Yang benar pertama dari segi tontonan yang aku bilang tadi kan, sekarang kan mengakses dunia internet tuh gampang ya. Bener Dan gampang banget. Anak kecil zaman sekarang tuh Udah pinter udah ya. pinter-pinter untuk banget. ngulik ini dia. Nah, Betul, kita kan harus Harus ibaratnya lebih bijak juga lebih dari. bijak dan Iya. mungkin peran orang tua harus Iya lebih benar. sering apa ya kayak Kayak membatasi. membatasi. Mungkin ada ya fitur Google tuh kalau nggak Ada salah kok, untuk ada. mode Ini. anak ya. Iya. Kontrol orang tua. Oh iya. Jadi iya, kalau benar. di Play Store biasanya rating 3 ke bawah yang muncul. Oh iya. Nah, iya. Jadi Oh. rating 3 ke atas nggak ada yang muncul aplikasinya. Oke oke. Atau nggak pakai YouTube Kids. Nah, Oh itu iya Kids. benar YouTube Kayak Kids. gitu. Oke. Oke, intinya mungkin lebih baik negatif, Kalau dari tapi aku kalau lebih misalkan digunakan lebih bijak dan peran orang tua atau Stefanus nih kayak Stefanus sebagai kakak pun kita bisa lebih mengontrol si adik-adik atau anak-anak gitu. Tapi nih kita kalau ngebahas throwback lagi ya, kita ngebahas tentang sisi positif. Tapi dari Stefanus, dari Andra, pernah nggak sih kalian merasakan sisi positif dari game tersebut atau kalian pernah ikut turnamen? Karena kan tadi kalian pas perkenalan bilang Mobile Legends ya. Setahu aku Mobile Legends itu banyak banget turnamennya. Betul. Kalau dari kalian gimana? Aku pernah ikut kebetulan. Oh, ya? Cuman yang masih sekitar internal kampus. Ya tapi lumayan lah ya. Mungkin berarti Lumayan. Internal Alhamdulillah nyampe apa? semifinal ya. Cuman waktu itu Baiklah. karena kita ada pergantian role dan jadinya tim kita ada yang begitulah ya. Begitu tuh gimana tuh? Kan main Mobile Legends itu ada gold, silver, sama oke. bronze. Oh, iya. Ini Nah. koleksi coklat tos. Ya, betul dan masalahnya dapat coklat tos itu tuh di role yang penting gitu. Role Gold. max, ya gold lane, pakai mouse crop. Waduh. Itu. Kalau Andra? Kalau aku sisi positifnya dulu aku kan punya PS2. Iya. Wih. Oke. PS2 tuh pasti pada tahu lah. Di situ ada game namanya Call of Duty, Oh, game perang. Oke oke. Aku bisa ngerti bahasa Inggris itu dari situ. Oh, oke. Keren sih. Karena pasti. apa ya? dialognya Cara dia kayak jenderalnya nyuruh kita Iya. untuk ngapain itu kan pakai bahasa Inggris dan aku langsung praktekin gitu kan harus gini. Nah, di situ aku ngerasa wah, ternyata game ada sisi positifnya gitu loh, bisa apa jadi bisa belajar bahasa Inggris juga gitu bahasa ya. Inggris kayak gitu. Terus kalau turnamen Mungkin satu tim, jangan-jangan. Enggak, Oh untungnya enggak, untung enggak. kalau ada Kirain saya satu mungkin tim. lebih cepat menang. Mungkin. Oh, aduh. Kayak harus belajar deh, Mandra. Iya, bisa juara itu kayaknya tuh. Gold plan-nya mungkin lebih ke Iya, gold plan-nya. benar. Tutor Moskop ada gitu. YouTube siapa tuh? Cek aja YouTube Andra. Udah lanjut. Kalau turnamen aku waktu itu Point Blank. Oh ya, menang. Cuman ya masih tingkat antar warnet lah. Itu lumayan sih ya, guys. lah. Lumayan. Kita nggak tahu loh warnetnya warnet mana. Mungkin warnet. Simulator. Iya. Iya. Oke. Intinya kalian bisa merasakan positifnya juga, ya kan? Oke, ini last question ya. Oke. Jadi, menurut kalian, faktor-faktor apa sih yang memicu tindakan kekerasan dalam kasus ini? Seperti dari dampaknya gaming disorder, bunuh diri, sampai bisa membunuh orang tuanya. Dan mungkin kalian nantinya sebagai orang tua mungkin ya, kalian akan gimana sih peran kalian sebagai orang tua untuk menghadapi anak-anak yang
mungkin nantinya kecanduan game dan lain sebagainya. Oke, silakan Mungkin dijawab. dari Singkat aja. gue dulu ya. Oh, boleh. Kalau untuk misalkan nanti punya anak, ya cukup itu sih, membatasi aja. Kok sedih? Enggak kan? Ini kan Cukup membatasi Oke. penggunaan gadget terutama kan, dan ketika anak sedang bermain game atau apa, nonton film, ya mungkin lebih mengawasi aja sih kalau Oke. dari aku itu. mungkin juga bisa jadi edukasi untuk orang tua. Mungkin orang tua ada yang menonton YouTube ini kan gitu. Tapi kalau dari Anda sendiri, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan anak-anak itu bisa kayak tadi kasus-kasus tadi membunuh orang tua lah karena main game, kemudian sampai bunuh diri, game disorder, itu menurut Andra sendiri faktor-faktornya terpengaruh oleh apa sih? Kalau sampai membunuh gitu-gitu mungkin karena pola didik ya. Mungkin ya Dari pola didik menurut aku sih, karena terlalu memanjakan anak itu juga nggak benar. Oh gitu gitu ya. loh. Benar sih ya, karena kalau terlalu dimanja apa-apa dan lain sebagainya. Diturutin Iya. apa-apa, jadi dia merasa kalau Masa gue main gua nggak game aja dapet, nggak iya. boleh gitu kan ya, mungkin kayak gitu. Oke, cukup. Oke, kalau dari Stefanus, Kalau dari aku faktor apa yang tadi? mungkin lebih enak faktor dulu. Faktornya itu macam-macam sih ya, beda-beda. Mungkin sebenarnya kalau yang sampai kasus ngebunuh orang tua itu sebenarnya simpel ya, kayak sebatas dia lagi kesel kan. Mungkin gara-gara kesel doang, kayak lagi main game terus tiba-tiba mungkin dimintain tolong buat kemana atau kemana. Sebenarnya hanya sebatas kesel doang, kira sampai ngelakuin tindakan yang tidak diinginkan kan. Sebenarnya itu salah juga sih. Jadi kayak sebenarnya nggak boleh, sebagai anak kan juga harus patuh ya sama orang tua kan. Iya, Jadi betul kayak banget. Itu betul. walaupun kita lagi ngapain pun tetap ya kalau bisa mah harus patuh ke orang tua. Jadi sebisa mungkin sebenarnya jangan sampai terbawa emosi sih, pinter-pinter Iya, benar. anak itu juga. Dan juga emang bener kata Andra, pola asuh, pola didik itu yang penting, karena anak itu kan cerminan dari orang tua ya. Benar. Jadi kalau Sebagian. iya sebagian dari ibu mungkin. Iya. Jadi kalau kita gimana, ntar anak kita bakal kayak gitu juga mungkin. Makanya saya bisa mungkin mengasuh dan memberikan pola didik yang baik kepada anak. Seperti Oke. itu. Jadi nanti pun kalau Stefanus jadi orang tua, lu bakal mendidik anaknya dengan baik, betul? Betul. Oke. Dengan baik dan benar. Nanti ya. Tungguin apa tuh? Kita tunggu nanti kalau punya anak. Ya. Di Oke. podcast selanjutnya. Enggak dong. Enggak. Oke. Terima kasih Andra, Sama-sama. Stefanus udah hadir di podcast kali ini. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing di sini. Betul, sama-sama. Oke, jadi kesimpulan kali ini adalah games itu membawa positif kalau misalkan teman-teman itu bijak menggunakannya. Tapi games juga bisa membawa pengaruh negatif kalau misalkan teman-teman itu nggak bisa mengontrolnya. Jadi untuk para anak-anak dan para orang tua juga, pola asuh itu penting. Karena yang namanya seorang anak itu, tempat pendidikan pertamanya adalah keluarganya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.